Ini boleh diceritakan agendanya apa nih? Jadi agenda kami hari ini, saya sebagai kuasa hukum Om Gideon Tengker datang bersama dengan adik Iwang sebagai saksi. Jadi kunci dari kasus ini harus didengar kesaksian dari orang yang benar-benar tahu saat itu berada di lokasi, dan pada malam hari itu adik Iwang ini yang diminta tolong sama Om Gideon untuk fotokopi surat pernyataan tersebut. Nah, mungkin ada apa aja sih Bang tadi di dalam mungkin? Jadi kurang lebih 13 pertanyaan dari penyidik sudah dijawab semua oleh Saudara Iwang. Mungkin Abang sendiri Bang yang nggak ada yang disampaikan. Sedikit mungkin Bang yang terkait saksi kan ada katanya sempat ada dikasih ke Nagita karena sesuatu surat itu. Datang juga. Tapi Abang ngasih surat ya Bang tadi kalau nggak salah apa? Ya. Sertifikat itu gimana sih Bang? Boleh diceritakan sedikit tuh? Dia sih datang bawa surat, tapi nggak tahu kalau ngomong apa, kita nggak tahu ya, cuma itu doang gitu. Habis itu lalu buat saya atau Om Gideon suruh fotokopi, berangkat fotokopi, cuma ini aja. Ada lagi Bang? Nggak ada. Jadi begini, kejadiannya malam itu Nagita dan adiknya ya. Siapa Ya, adiknya? Marsha. Nagita dan Marsha datang ke Om membawa surat pernyataan tersebut. Mari Pak, minta surat tadi. Oke, boleh tunjukkan. Ini sih ya. Oke. Oke, bentar. Kayaknya pindah ada umas kantornya. Jadi teman-teman dapat saya jelaskan di sini bahwa pada tahun 2021 di suatu malam ya datang Nagita Slavina Tengker dan Marsha Tengker menghadap bapaknya di Kabupaten Bogor membawa surat pernyataan seperti ini. Boleh tunjukkan. Bentar dong. Kan betul. Oke. Sana. Oke, Lanjut. Siap. setelah itu mereka meminta Om Gideon untuk menandatangani tanda tangan di sini. Setelah itu Om Gideon sempat bertanya sebelum membubui tanda tangan tersebut, kok tidak ada tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian dijawab oleh Nagita bahwa Pak, kalau urusan tanda tangan itu urusannya gigi ya, itu urusan gigi. Jadi anak-anak ini datang ke atas membujuk rayu bapaknya mereka serta iming-iming. Diawali bujuk rayu, Pak, kalau papa mau dapat harta, papa selama ini kan minta harta, pembagian harta sama mama. Kalau papa mau dibagi, papa harus tanda tangan ini. Setelah papa tanda tangan, nanti gigi yang urus pembagian semua hartanya. Nah, soronglah ini. Om Gideon sempat baca, lihat. Terus Om Gideon menanyakan mengenai perihal tanggal, bulan, dan tahun. Dijawab sama Gigi, untuk urusan tanggal, bulan, dan tahun itu urusannya Gigi. Setelah itu Om Gideon memanggil saksi ya, adik Iwang ini untuk pergi fotokopi, ya kan? Nah,
Setelah fotokopi selesai, Om diserahin sama Iwang surat pernyataan tersebut. Yang asli dibawa pulang oleh Gigi. Fotokopi ditinggalkan untuk Om. Setelah mereka pulang, mereka kembali ke Jakarta. Saksi sempat bertanya kepada Om, ya, kok Bapak main tanda tangan aja, tidak lihat dulu, di situ tidak ada tanggal, bulan, dan waktu. Dan dijawab sama Iwang bahwa tadi Iwang menjawab kepada penyidik bahwa Om menjawab malam itu juga kepada Iwang bahwa urusan tanggal, waktu, dan bulan itu urusannya Gigi. Jadi di sini yang datang kepada Om Gideon dua anak manusia, anak biologis dari Om Gideon Tengker dan Rita Amalia Beta, membujuk rayu, mengiming-imingi Om. Setelah itu memberikan surat pernyataan tersebut. Di mana kalau kami baca dengan pertimbangan hukum amar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perceraian yang diajukan oleh Rita Amalia Beta, persis di situ dikatakan bahwa sebelum bercerai adanya kesepakatan, adanya pertemuan. Ternyata itu bohong semua, bohong, ya bohong itu. Saya berulang kali tanya kepada Om Gideon mengenai pertemuan tersebut. Kata Om Gideon tidak pernah ada pertemuan yang seperti mereka tuangkan dalam gugatan mereka. Dan saya tanya di adik Iwang ini kan hari-hari tinggal dengan Om Gideon dan selalu jadi supir ya, yang membawa Om Gideon kemana-mana. Pernah nggak di sekitar tahun 2020, tahun 2017, 18, 19 nggak pernah ada pertemuan. Jadi apa yang dikatakan mereka di situ itu bohong semua. Nah ini, Oke Bang. putusan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, udah ya? Oke Bang. Cukup. Ini yang digunakan nomor 419 PD3 2017. Jadi surat tersebut, surat seperti itu udah dipakai tahun 2017, digunakan untuk mencerai, sehingga 2021 dipakai yang sama. Nah, ini tidak bisa terbantahkan. Siapapun ahli hukum nggak bisa terbantahkan tentang pertimbangan hukum. Ya, tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai terurai di atas, menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai panggilan tersebut di atas, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan. Ini loh, Om Gideon itu dipanggil secara patut, tapi Om Gideon tidak datang di persidangan. Kenapa tidak datang di persidangan? Karena relas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak sampai. Jadi mereka memberikan keterangan palsu bahwa alamat Om Gideon itu di Jakarta Pusat. Sementara mereka ketahui bahwa ayahnya mereka atau suaminya mereka, suaminya Rita, itu sudah bertempat tinggal dan beralamat di Kabupaten Bogor. Ya kan? Nah, dari situ kita baca nih, menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P5 dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas. Kita masuk menimbang bahwa berdasarkan keterangan. Nah, ini ada tertulis di sini bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat. Ini loh, bohongnya di sini, memberi keterangan palsunya di sini.
bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai dan telah melakukan kesepakatan perceraian sehingga penggugat mengajukan gugatan. Ini nggak pernah ada ini bohong, ini tipu ini nih. Makanya pengacaranya ngacir, dia pergi nggak tahu kemana itu, sudah dicari Polda itu. Ya, tadi juga disampaikan oleh teman-teman di Polda penyidik bahwa kami udah berusaha mencari orang ini, pengacaranya ini. Ya, di sini ada lagi yang memperkuat dalil dari surat tersebut bahwa angka 8-nya ini, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 tergugat bernama Gideon Louis Juan Tengker telah mengirim surat pernyataan tertulis ke persidangan. Jadi ada surat sakti dari Bogor berjalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengirim surat ke persidangan ya. Pokok intinya menyatakan bahwa menerima gugatan dan tidak akan menggunakan hak-hak tergugat untuk mengajukan bantahan terhadap isi gugatan sepanjang menyangkut perceraian. 2. Tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini tanpa kehadiran tergugat. Bajingan ini. Mari kasih tadi surat tadi. Artinya itu surat semua dia dari Bang? Tidak secara dari... Persis. Ini. Berarti ambil dari ini 21 Agustus 2017. Ya kan? Menerima, menyetujui. Padahal yang benarnya Om Gideon tidak pernah, Bang. Tidak pernah ada pertemuan, tidak ada kesepakatan. Tidak pernah kasih kirim surat itu berarti? Tidak pernah tahu. Tapi sempat... Jadi saya harap penyidik-penyidik Polda Metro Jaya, karena Barometer Indonesia Metro Jaya, untuk segera menetapkan tersangka, gelar perkara menetapkan tersangka. Kalau pengacaranya nggak pernah hadir, Polda Metro Jaya punya alat-alat yang cukup canggih. Bisa lihat dari HP keberadaan dia. Sesama Jakarta pengacara tinggal minta di organisasi, dapatlah alamat rumah, semua nomor telepon. Dari 24 Januari, hari ini September. Kalau kasus-kasus lain secepat kilat untuk mengungkap, kenapa kasus ini belum? Ini pertanyaan cukup serius. Ada pesan Om Gideon ke Om terkait lamanya kasus ini, Bang? Ya, pada intisarinya dari teman-teman tadi di dalam saya sempat menanyakan bahwa penyidik sudah berusaha untuk mendatangi pengacara dari Rita Amalia Beta, namun udah berpindah kantornya. Mau pindah kemana aja kan mudah untuk dicerna, mudah untuk dicari tahu, ya kan? Gampang kok. Artinya Kan tinggal lihat aja di HP nih, bergeraknya kemana. Alat-alat ada di sini, setahu saya. Ya kan tinggal lihat. Kemana dia nih? Stopnya di mana nih? Oh ini ada gerak nih. artinya Om Gideon sendiri tidak pernah tahu tentang gugatan cerai itu, Bang? Nggak pernah tahu. Di sini dibilang angka 7, angka 8 tadi kan, bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat. Sepakat sama siapa? Sepakat di mana? Adanya kesepakatan pasti ada pertemuan, didahului pertemuan. Bicara dulu pokok-pokoknya apa, ya kan? Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 tergugat bernama Gideon Louis Juan Tengker telah mengirim surat, makanya di lalu saya bilang ada surat sakti yang berjalan sendiri dari Bogor menuju PN Jakarta Pusat. Ini suatu kejahatan ini. Siapa yang membuat surat ini? Pengacaranya Rita kah? Atau siapa? Itu harus dibuktikan, Bang. Harus. Dan ini PR buat teman-teman Polda Metro Jaya. Mudah peristiwa ini. Tangkap aja itu yang lari-lari sekarang itu. Ambil dia. Ngaku, kamu pengacara jaksa hakim, pengacara jaksa Polri, hakim, kita sesama
penegak hukum. Kenapa kamu lari-lari selama ini? Siapa yang suruh kamu lari? Panggil juga itu yang suruh lari itu kalau ada. Terbukti, tahan itu. Turut serta. Siapa? Nggak ngaku, buka HP-nya, lihat siapa yang sering telepon dengan dia, interaksi apa, kepentingannya apa perintahnya dia, apa petunjuk dia. Panggil semua pihak-pihak ini. Oke. Ya, makasih banyak Bang. Oke, Oke, Bang. Bang, berarti ini sudah sudah selesai ini, Bang. Bang, Bicara boleh, sudah boleh selesai. ini lebih ditegaskan Bang bahwa ini berarti pelaporan yang Abang 28 Januari. Ini sudah selesai. Udah selesai Dari kami. pihak Pak Gideon berarti menginginkan pihak polisi biar segera gitu ya menyelesaikan. Segera mengusut tuntas. Dari pihak mereka kan tinggal itu pengecaranya itu. Ya masa pengecaranya organisasinya udah dipanggil juga belum mau hadir. Ya polisi pasti punya kewenangan dong. Alat negara kan. Siapapun kalau nggak datang ya tangkap, jemput. Siapapun di Republik ini. Bintang 3 Firly aja dipanggil datang. Ya kan Pak Firly datang dipanggil. Menghargai. Ini alat negara. Pengecara lagi. Siapa? Salah benar datang. Tunjukkan. Kita taat hukum. Asas hukum. Belajar hukum. Praktisi hukum. Kok nggak datang dipanggil polisi? Tadi saya bilang dengan teman-teman polisi, Pak, jangan tunggu Pak. Bapak punya kewenangan Pak. Siapapun Pak. Siapapun dari Republik ini, mau siapapun dipanggil. Ini negara loh. Perintah undang-undang. Kalau Abang melihat ada nggak pengaruh RA itu sendiri Bang? Akhirnya jadi lama Bang atau seperti apa? Saya nggak tahu, saya nggak melihat Raden Ajeng kok siapa punya peran di sini, nggak ada. Nggak ada, semua manusia di mata hukum sama. Siapapun dia, angkut kalau terbukti salah. Mas Iwang, bisa dijelaskan Mas kronologis kejadian malam itu Mas? Iwang sebagai saksi sendiri Mas? Enggak, saya belum tadi ini. Tadi udah dijelasin. Kita ambil dari teman-teman. Oh, Oke. Kalau tadi Nggak, sedikit aja Bang, sedikit aja nggak apa-apa sedikit aja, Bang. Bang, sedikit Mengulang aja. Bang, ditanya Mengulang Bang. aja. Sedikit aja. Mas Iwang. yang lagi dikit. Mas Iwang, sebentar ya Mas Iwang. Seperti tadi, di satu malam 2 orang anak manusia datang membujuk rayu, memberikan iming-iming bahwa kalau papa mau mendapatkan harta untuk dibagi harta, ya bapak harus tanda tangan ini. Ya namanya anak yang minta tanda tangan, tapi sebelum tanda tangan ditanya, ini kenapa tanggal bulan tahun nggak ada? Jawab Gigi, urusan tanggal bulan tahun itu urusan Gigi. Ya Om tanda tangan. Setelah selesai tanda tangan, Om ini orangnya sangat teliti, ya. Dipanggil lah Mas Iwang ini, disuruh pergi fotokopi. Setelah Mas Iwang selesai fotokopi, yang asli dibawa pulang sama Gigi ke Jakarta, yang fotokopinya ditinggal. Itu tadi yang saya berikan kepada teman-teman itu, surat pernyataan itu. Tapi sampai akhirnya menyadari Om Gideon itu gimana sih Bang? Sampai, kok Ya ini enggak? diceritain teman-temannya kalau dia udah dicerai kan. Makanya, jadi pertama itu saya diminta ini Om Gideon itu untuk mengecek kok belum dicerai udah kawin. Itu pertama ya. Jadi pertemuan pertama itu setelah saya cek ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata ada putusan di situ. Tapi sempat shock atau gimana secara sisi psikologisnya kan tiba-tiba ada udah nikah lagi apalagi katanya udah cerai gitu. Terus belum jelas. Shock. Shock. Yang pasti beliau shock ya, sangat shock waktu itu. Karena saya diminta tolong awalnya tuh untuk mencari tahu dan untuk melaporkan ke Bareskrim tentang perkawinan tersebut. Bagaimana mungkin saya belum diceraikan sementara Rita udah menikah kembali. Akhirnya saya cek, ternyata benar sudah diceraikan. Akhirnya saya sampaikan kepada Om, sorry ini putusannya dari Jakarta Pusat. Nah, di situ kami sempat terjadi perdebatan. Om bilang bagaimana mungkin anak-anak itu datang ke saya 2021, sementara ini kok 2017. Nah, terus saya bilang, Om kira-kira bukti apa yang bisa kita jerat mereka ini? Nah, dipanggil Iwang bersama Om dan Iwang, dikasih keluar surat tadi. Nah, saya cocokkan dengan putusan dari Jakarta Pusat. Setelah saya melihat, wah ini pemalsuan semua ini. Saya tanya kejar, ada nggak pertemuan?
sebelumnya. Oh, nggak pernah ada pertemuan semua. Berarti bohong ini. Sehingga saya ambil langkah untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini ke Presiden Republik Indonesia. Oke? Bang, berarti ini tinggal Berarti di nunggu, tahun- sebenarnya tinggal nunggu dari pihak terlapor untuk mau datang ya bang, memberikan keterangan. Pemanggilan kan? Nagita Slavina Tengker dan Marsha Tengker itu udah datang dan Oh, udah datang. Camelia Beta udah dipanggil, udah Oh. datang. Nah, yang belum datang ini pengecarannya nih masih. Kalau Bu Rita sendiri, Udah. Mereka tiga udah. Oh, tiga-tiganya udah ya? Kapan tuh bang? Berapa bulan lalu ya, udah dipanggil. Ya tinggal saja pengembangan ini dari penyelidikan ya naik ke penyidikan. Penyidikan ditemukan semua, ya gelar, tetapkan tersangka. Ini kalau kita yang belajar hukum nggak mungkin bisa lepas. Nggak mungkin bisa lepas. Itu loh. Butir-butir tadi yang seperti saya tunjukkan ke teman-teman tuh nggak bisa lepas, dicocokkan itu. Oh, tapi komunikasi antara mereka Om Gideon sama Mama Rita udah nggak ada sama sekali sama anak-anak. Berarti mungkin semenjak kejadian itu. komunikasinya seperti apa? Semenjak laporan itu ya, semenjak laporan itu semua pada vakum dan semua pada puasa untuk berbicara kayaknya ya. Karena sampai hari ini nggak ada yang berani keluar menjawab. Karena saya tunggu ada sesuatu lagi nih misteri sebenarnya nih. Kalau keluar kita bunyi dan pasti kita bikin laporan kembali. Ya. jadi Saya abang pegang bukti berharap banyak. segera masuk ke ini sidang ya bang. Oh, kalau persidangan lain lagi itu perdata mengenai gonogini. Tapi kejahatan, dugaan kejahatan itu nggak bisa dilepaskan pidananya. Oke. Oke, Bang.